yang nggak biasa bahasa Inggris mungkin nangkapnya agak susah nih ya. Saya sendiri tadinya mikir-mikir judulnya kok begini, tapi nggak apa-apa. Oke, whatever. Jadi kalau kita bicara ilmu sosial ya, halo, suara saya bisa dengar Pak ya? Iya, iya. Dengar Pak, jelas. Ilmu sosial itu sangat banyak ya, sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, politik, dan lain-lain. Tapi saya tidak bermaksud untuk membahas sosial science dari segi itu, karena itu terlalu jelimet ya. Saya hanya ngambil yang versi yang agak sedikit baru, yaitu ilmu sosial dalam konteks kontemporer. Kontemporer itu dalam artian menyeluruh gitu ya. Jadi pendekatannya itu komprehensif, karena kalau satu-satu itu akan jelimet. Itu yang ingin saya sampaikan pertama kali. Dan kedua, saya ingin langsung ke materi yang pertama, mungkin sudah ditanyakan oleh Pak Bowo ya. Halo Pak? Halo? Iya Pak, silakan Pak, silakan. Pak, silakan Pak. Lanjut aja. Konseptualisasi situasi krisis di perusahaan dalam kacamata ilmu sosial yang modern Pak ya. Jadi mungkin di halaman selanjutnya Pak Bowo bisa dibuka ya. Halo Pak? Bisa dilanjut Pak, halaman kedua Pak? Halo Pak? Sebentar ya Pak ya, ini kadang-kadang suka ya. Nah, ini dalam kamus Oxford ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan krisis ya? Oleh Oxford ya 2004, krisis itu sebagai insiden atau situasi yang terkait dengan ancaman yang tumbuh dan menciptakan kondisi ini kalau dari segi internasional, diplomatik, ekonomi, politik atau militer yang kritis dan berkewajiban menggunakan semua sumber daya untuk mencapai tujuan. Ini sangat luas. Nah, sedangkan yang dari segi Webster-nya yang sedikit fokus, konsep krisis sering dikaitkan dengan momen atau periode waktu ketika perusahaan menghadapi kesulitan dan situasi menjadi berbahaya bagi kinerja lebih lanjut. Saya bicara dalam konteks perusahaan. Menurut pandangan saya, definisi saya yang ingin saya sampaikan sederhana. Jadi, krisis dalam perusahaan itu, kalau kita analogikan dalam kondisi sekarang ini, kita mengalami, kalau di luar negeri itu lockdown ya. Di Indonesia itu PSBB ya. Tapi krisis itu kalau dalam kacamata saya itu adalah di mana suatu organisasi atau perusahaan itu terblokir, ya, blockage, tidak bergerak gitu ya. Nah ini karena faktor eksternal maupun internal. Kalau kita bicara COVID-19 berarti faktor eksternal ya. Jadi kenapa akhirnya terjadi yang namanya sekarang working from home gitu ya. Kemudian orang pada nggak boleh kemana-mana, mau belanja juga susah, walaupun uang tuh ada. Nah dalam konteks ini krisis itu kalau kita kaitkan dengan stres ya pada individu itu mirip. Jadi kalau stres itu orang punya sumber daya, orang tidak punya sumber daya untuk melakukan sesuatu sehingga tujuan tidak bisa tercapai. Nah perusahaan juga begitu, krisis. Perusahaan tuh mungkin saja punya sumber daya, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dia mungkin punya uang, tapi nggak bisa dipakai karena orangnya kerja nggak ada. Sebagian work from home. Apalagi kalau di pabrik gitu ya, seperti kasus di Sampurna Surabaya, ada 2 pabrik, 1 pabrik tutup gara-gara 1 pabrik itu pegawainya kena COVID gitu. Sehingga dia mengalami krisis. Nah, walaupun dia punya sumber daya. Nah, sementara yang lain-lain itu sumber daya nggak punya, Pak. Uang yang udah nggak ada. Sekarang nih ya, mau bayar THR susah, ya kan? Mau bayar pesangon yang PHK juga susah. Ini krisis yang kayaknya sudah fatal ya, sampai dialami seperti itu. Nah, krisis itu seperti itu, Pak. Jadi kita bayangkan, kita perusahaan itu tidak bisa memanfaatkan sumber daya kita walaupun kita punya sehingga masalah itu nggak selesai. Nah ini definisi saya yang paling sederhana. Jadi krisis seperti itu sehingga ya kita nggak bisa ngapa-ngapain dari pimpinan sampai level bawah itu work from home semua gitu loh. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya Pak Bowo, definisi-definisi ini banyak banget Pak ya, dari ada tabelnya ya di sini, mungkin saya tidak akan uraikan semua definisi krisis di sini. Nah jadi saya ambil beberapa saja ya. Yang paling atas, krisis pada saat ini ketika perusahaan menghadapi kesulitan di mana situasi menjadi sangat berbahaya untuk masa depan perusahaan gitu ya. Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian krisis ini saat ini yang di bawahnya merupakan satu tahap krusial ya, di mana perusahaan itu bisa saja melakukan perbaikan karena adanya krisis. Karena mungkin kalau nggak ada krisis orang tuh kadang-kadang lupa. Misalnya kita kalau lagi sehat-sehat kita nggak inget nih, mungkin kita punya gula darah rendah, asam urat juga sudah tinggi, tapi begitu di check up, oh ternyata ada krisis nih, gula darah ada masalah, asam urat ada masalah, sehingga, nah ini krisis buat kita yang pribadi,
kita sadar kita harus berbuat sesuatu. Nah, krisis bagi perusahaan juga demikian. Krisis itu bisa menjadi bahan untuk perbaikan. Kemudian yang paling bawah, yang di bawahnya lagi, krisis merupakan satu gambaran di mana terjadi risiko ya. Misalnya rating losses, rating itu nilai, ya, nilai istilahnya itu kalau pangsa pasar itu hilang ya. Kemudian ada bisnis operasinya juga nggak bisa jalan, tadi mungkin uangnya nggak ada atau ada uang tapi orang nggak bisa jalan. Kemudian image juga jelek, sehingga performanya juga anjlok. Nah ini definisi yang selanjutnya. Demikian selanjutnya, yang jelas krisis ini ujung-ujungnya kita tidak bisa berbuat sebaik-baiknya untuk mencapai satu tujuan. Nah, saya lewatin karena terlalu panjang. Slide selanjutnya Pak Bowo. Kejadian konsep krisis Pak yang setelah ini Pak. Ya, situasi krisis dalam satu perusahaan lebih sering dikaitkan dengan krisis lingkungan makro. What is makro? Sekarang ini Pak yang mengalami krisis itu bukan cuma Indonesia. Bahkan Amerika, Eropa ya sudah sosialnya krisis, perusahaannya juga krisis ya. Jepang yang hebat ya segala macam ya, kita juga mengalami hal yang sama. Sehingga secara makro itu ekonomi itu bahkan ada yang mengatakan sudah menjurus pada krisis ekonomi global. Saya nggak tahu persis nih, udah ada yang para pakar yang menyebut-nyebut itu, tapi belum secara tegas, tapi arahnya bisa ke situ. Termasuk Sri Mulyani ya sudah ngomong bakal bisa terjadi krisis keuangan yang sifatnya global dan mungkin kita akan mengalami. Dalam literatur ada 3 indikator, kejutan, shock ya. Kedua, ancaman. Ketiga, waktu reaksi yang singkat. Apa itu? Di bawahnya Pak, selanjutnya Pak Bowo. Halaman selanjutnya Pak. Halaman selanjutnya Pak Bowo. Nah, umumnya situasi krisis dianggap negatif ya Pak ya. Padahal ada yang positif Pak, nanti kita lihat di tabel 1 Pak ya. Karena apa? Karena bisa dipakai untuk belajar, untuk memperbaiki apa yang sekarang kita rasakan nggak benar. Setelah kita mengalami krisis, kita tahu, oh ini ternyata faktor masalah yang harus kita perbaiki. Nah, sehingga kita bisa menjadi lebih kuat. Tabel selanjutnya Pak. Kita bisa lihat di sini ada namanya human crisis, national crisis, company based crisis, global crisis. Saya akan singgung 2 hal aja. Yang global sama yang company based. Global itu kita lihat ya, natural catastrophe ya. Jadi ini gejala gangguan dari segi alam yang sifatnya sangat membahayakan ya. Seperti sekarang ini adanya wabah COVID-19 ya. Jadi ini betul-betul global sekali yang seluruh dunia mengalami, nggak satupun negara yang bisa melewatinya. Nah, sekarang dampaknya kepada perusahaan. Company based crisis. Krisis di perusahaan itu adalah krisis yang ada level-levelnya Pak. Nanti kita bisa lihat beberapa level ya. Jadi dari yang paling dalam sampai juga yang paling rendah kita bisa lihat bagaimana gambaran krisis di dalam perusahaan. Oke, kemudian selanjutnya Pak Bowo. Nah, ada posisi-posisi krisis ya Pak ya. Ada dampak negatif dan juga ada dampak positif. Secara umum, general organizational crisis. Jadi krisis organisasi yang sifatnya umum. Sifatnya umum itu artinya apa? Sistemik ya Pak. Jadi semua kena, keuangan kena, SR kena, legal kena. Nah, sehingga dibutuhkan restorasi struktur sosial. Restorasi itu kalau di kita tuh reformasi lah ya, artinya dibongkar habis, mungkin turn around istilahnya ya. Nah, ini untuk perusahaan yang sudah parah gitu ya. Kemudian ada yang operasi, krisisnya operasi. Biasanya apa? Operasi itu masalah-masalah efisiensi. Mungkin gara-gara uangnya menipis, akhirnya operasinya nggak berjalan, produktivitasnya anjlok. Nah ini krisis operasi. Kemudian sistem ya, yang berkaitan dengan sistem keseluruhan. Artinya apa? Kerjasama, kemitraan, koalisi itu bermasalah. Nah sekarang juga saya kira banyak perusahaan yang mengalami ya Pak ya. Nggak satu pun perusahaan yang bisa hidup mandiri ya. Kita punya supplier, kita punya vendor, kita punya pegawai, kita punya orang-orang lain yang berhubungan dengan kita, dan ini semuanya kena Pak ya. Ini relation crisis of the whole system members. Jadi ini sudah fatal ya, gejalanya ini sudah parah. Kemudian krisis perilaku Pak, stres Pak. Nah saya kira tadi mungkin saya sudah sampaikan, stres itu misalnya pada manajemen yang sekarang tidak bisa ngapa-ngapain ya, walaupun dia ada uang tapi dia nggak bisa berbuat sesuatu karena sumber daya pegawainya tidak bisa bekerja, pabriknya juga macet dan seterusnya dan seterusnya. Value crisis, nah ini solidaritas.
sekarang ini Pak, solidaritas itu terjadi Pak ya, masalah ya. Misalnya gini, dengan adanya work from home, kita merasakan nggak enak kan? Kita biasa kerja sama teman, tahu-tahu kita diasingkan ibaratnya gitu kan? Terasing kita, walaupun kita bisa bekerja dengan laptop, tapi kita masa nggak enak nih. Ini gimana ya? Saya maunya komunikasi nih, ada WA, ada email, ada sesuatu. Nah kita masa terasing kan? Jadi budaya muncul, value-nya itu value keakraban itu berkurang, hilang sih enggak. Nah ini namanya krisis nilai. Kemudian learning ini standar-standar ya. Jadi orang yang biasa teamwork ya, biasa dengan kinerja berbasis teamwork. Nah dengan adanya krisis learning, dia nggak bisa belajar lagi. Dia nggak tahu temannya yang jago ternyata susah dihubungi gitu ya. Ketika dihubungi dia nggak tahu kemana. Sehingga standar-standar yang biasa ditetapkan untuk kinerja itu menjadi bermasalah. Ini namanya krisis pembelajaran. Oke Pak, selanjutnya Pak. Nah, selanjutnya Pak Bowo ya. Fenomena negatif perusahaan dapat muncul oleh faktor makro ya, ekonomi, sosial dan lain-lain. Tapi bisa juga faktor internal Pak, proses kerja yang tidak benar. Misalnya gini, SOP-nya nggak diperbaiki, job desk nggak diperbaiki gitu ya. Kemudian keadaan keuangan juga bermasalah, manajemen, leadership-nya juga bermasalah, pemasaran, sumber daya manusia dan lain-lain bermasalah. Ini artinya faktor internal. Jadi krisis itu bisa internal, bisa eksternal. Nah, kita nanti dari segi SR bisa melihat apakah yang paling dominan itu internal atau eksternal. Mungkin saat ini kita bisa mengatakan eksternal, COVID gitu ya. Tapi jangan-jangan ketahanan orang dalam pun termasuk pimpinan ya bermasalah sehingga dia ada yang sebentar mau keluar aja gitu, lari ke luar negeri misalnya gitu, walaupun luar negeri ada masalah. Pegawainya stres karena mungkin THR-nya nggak dapat, kemudian tidak bisa cuti gitu ya, dan lain-lain. Nah jadi masalah yang biasa terjadi secara umum di dalam perusahaan itu penurunan likuiditas. Artinya apa? Keuangan untuk bayar utang nggak bisa, untuk operasi nggak bisa. Profit, keuntungan berkurang. Hilangnya stabilitas. Keuangan itu tidak stabil karena cash flow-nya itu bermasalah. Biaya menjadi bengkak. Pasar dan juga kemampuan bersaing hilang. Ini kalau kita bicara dari segi manajemen perusahaan, ini memang masalah yang besar yang harus dihadapi. Nah, tiap perusahaan itu beda-beda kasusnya, Pak. Ada yang masalah likuiditas, ada yang probabilitas, tapi ada yang semuanya gitu ya, sehingga semuanya dianggap fatal. Nah, tapi yang jelas hampir semua mengalami, Pak, yang saya sampaikan barusan. Kemudian perubahan ya, Pak ya. Dalam satu perusahaan ini penting, Pak. Mengapa? Saya singkat cerita aja, Pak, pengalaman saya di Antam. Antam itu mengalami perubahan waktu IPO, Pak, tahun 97. Sebelum 97 itu Antam perusahaan biasa Pak ya, yang birokratis ya. Tapi begitu going public tahun 97, Antam itu dipaksa oleh investor asing yang sebagian besar punya saham, itu memaksa Antam untuk menjadi perusahaan kelas dunia. Akhirnya mau nggak mau Pak, mulai dari komisaris, direksi ya, termasuk tim saya itu belajar bagaimana menjadikan Antam perusahaan kelas dunia. Kita bikin visi Pak, tahun 2000 itu visi 2010 World Class Company. Bingung Pak waktu itu Pak. Kita dibantu oleh konsultan Pak ya, banyak dari dalam dan dari luar. Dari luar tuh yang mahal-mahal Pak, ada EY, ada Pricewaterhouse, ada lagi Hey Group pada waktu itu, sekarang udah jadi Conver ya. Nah, kita bingung pada waktu gagasan untuk bikin world class company ya, sebagai visi, tapi mau nggak mau Pak kita harus lakukan karena komitmen dari komisaris direksi sudah mengatakan oke ya, terpaksa kita sebagai pegawai pun harus oke juga ya, belajar dan belajar. Nah, perubahan itu harus kita lakukan Pak. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Tentu leadership Pak ya. Ini pengalaman saya tidak akan baca yang lain-lain di dalam slide ini. Pertama, leadership harus berubah Pak. Jadi kepemimpinan itu harus global. Orang yang tidak berpikir visioner, leadership ya, yang tidak visioner, maka dia akan tertinggal, akan membuat perusahaan itu menjadi kacau balau. Nah, ini leadership itu mulai dari level atas sampai ke bawah, itu yang pertama. Kedua, sistem. Perubahan yang global, ya, going global, going internasional, ya, going multinasional, whatever. Kalau sistemnya seperti biasa, itu nggak bisa, ya nggak match. Maka sistem pun harus juga dirubah, maka bayar lagi konsultan. Value, nah value itu juga tadinya kita hanya gotong royong, ala kadarnya. Sekarang nggak bisa Pak, kita harus ada integritas, kita harus ada harmoni, kita harus kembangkan lagi customer service, whatever ya, supaya betul-betul internasional kita. Nah, banyak hal Pak, jadi leadership, sistem, value, kemudian termasuk sistem SR-nya Pak. Sistem SR ini paling penting ya. Bagaimana rekrutmen itu nggak bisa lagi ala kadarnya.
kita harus rekrutmen dengan sistem yang internasional. Ini mungkin nanti ada topik sendiri, Pak. Nah, jadi artinya change management itu harus dilakukan, termasuk dalam kondisi krisis. Ini Antam sudah berpengalaman dalam mengalami krisis. Sebenarnya waktu IPO itu bukan krisis, Pak, tapi karena dipaksa oleh investor ya. Jadi mungkin bisa dianggap krisis kalau misalnya kita tidak lakukan, yang muncul krisis kepercayaan. Investor asing nggak percaya, itu bisa jadi krisis, Pak. Tapi alhamdulillah kita jalankan program manajemen perubahan di mana saya sebagai sekretaris waktu itu, dan saya tugasnya bayar konsultan aja, Pak. Sambil belajar dan belajar, akhirnya saya paham, oh ternyata change itu harus dilakukan dengan berbagai macam tahap. Oke, Pak, nanti kita bicara lagi. Kita lewati, Pak, ya. Nah, kita lihat krisis itu ada batas-batasnya, Pak. Ada, kalau kita lihat dari segi kebangkrutan, Pak, ini ada tabel di halaman selanjutnya, nanti kita bicara. Krisis itu ada beberapa tahap, Pak, ya. Yang penting begini, kita harus paham bahwa kapan kita itu kalau tidak ditangani krisis, itu akan mengalami kebangkrutan, ya, bankruptcy gitu ya. Nah, di gambar 2 ini kita dapat lihat siklus, Pak, ya. Jadi, contohnya gini, ketika profitabilitas tinggi, maka kemungkinan untuk bangkrut itu menjadi rendah. Tapi ketika profitabilitas itu turun ke titik 0, maka kebangkrutan itu menjadi naik. Nah, ini tabel di halaman selanjutnya, Pak. Bisa tolong dilihat, Pak. Pak Bowo. Tabel selanjutnya, Pak. Halo, Pak. Nah, saya jelaskan ya. Jadi kalau misalnya profitabilitas kita di atas, maka tingkat kebangkrutan itu 0, di bawah. Tapi sebaliknya, kalau profitabilitasnya rendah, maka tingkat kebangkrutan itu menjadi tinggi. Jadi saya kira ini logik aja ya. Saya kira mungkin nggak perlu kita singgung lagi. Tapi yang penting kita paham bahwa kalau kita nggak nangani perubahan, kita bisa bangkrut. Itu aja, Pak. Yang paling penting ya. Makanya hati-hatilah bagi yang bapak-bapak atau startup yang biasa dengan energi baru, generasi milenial, kalau dia tidak paham konsep profitabilitas dan dia tidak paham tentang kapan dia bisa bangkrut, hati-hati. Kalau profitnya bakal anjlok, ya kebangkrutan bisa terjadi. Demikian terus selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bahwa ada faktor pertumbuhan perusahaan yang sangat penting ya untuk pengembangan perusahaan. Di sini teori dari Greiner ya. Lihat nanti di gambar 3, Pak, akan saya jelaskan. Ada beberapa tahap, Pak. Coba, Pak, kita buka, Pak, tabelnya, Pak. Di tabelnya aja, Pak. Tabelnya aja. Langsung ke tabel. Nah, ini ada tahap kreativitas, Pak. Ya, saya akan jelaskan. Perusahaan pada saat ini, Pak, harus melakukan kreativitas. Misalnya begini, kenapa BMW, kalau nggak salah kemarin saya lihat di TV ya, dia itu sekarang bikin APD, Pak. Apa urusannya, Pak? Mobil kok tiba-tiba bikinnya BMW, gitu kan? Bikinnya APD. Padahal kan urusannya kan otomotif. Tapi kalau dia nggak lakukan itu, diversifikasi ya, pemasukan berkurang, Pak. Karena eranya sekarang orang butuh APD. Otomotif itu siapa mau beli, Pak? Ya kan, orang udah nggak mau jalan, lockdown, ya kan? Uang nggak dipakai untuk beli mobil, maka fokusnya adalah APD. Karena APD laku, Pak, bisa dipakai rumah sakit, bisa dijual ke pemerintah. Nah, ini ada kreativitas. Kemarin saya lihat juga di TV ada perusahaan tekstil yang bikin masker gitu. Nah, ini dia tahap ini dia lakukan, Pak, kreativitas. Saya kira kita pun, Pak, apapun jenis perusahaan kita, kalau kreativitas ini tidak kita lakoni, Pak, tahap awal, Pak, ya, sebelum kita bicara macam-macam, kita akan tamat, Pak. Baru tahap kedua kita direction. Setelah ada kreativitas, kita direction, Pak. Kita bicara soal apa yang harus diarahkan, siapa yang harus kena arahan. Tentu pimpinan. Kreativitas itu mulai dari komisaris, direksi. Nah, direction itu untuk GM, manajer ke bawah itu harus diarahkan. Ini kita sekarang berubah nih. Dengan perubahan kita dari bisnis otomotif BMW, kita harus bikin APD. Maka ini harus dilakukan mulai dari level GM sampai ke bawah. Mereka sadar nggak ada lagi namanya otomotif. Sekarang kita larinya ke APD. Jadi semua orang harus ke APD. Sistemnya APD nanti kita harus buat. Value-nya pun harus menyesuaikan diri. Nah, SDM-nya pun harus berpikirnya jangan berpikir mobil lagi, berpikir APD. Nah, jadi ini tahap direction. Nah, kemudian delegation, tahap ketiga. Tahap ketiga ini penting karena ini buat supaya organisasi bisa berjalan, harus ada yang namanya pelimpahan wewenang. Jadi kalau pimpinan sudah tahu dia harus berubah dengan adanya kreativitas, adanya arahan, tapi dia tidak mendelegasikan wewenang itu ke bawah, sama juga bohong. Karena wewenang itu harus diturunkan supaya di atas itu bisa lebih strategik berpikirnya.
Delegasi itu supaya taktis dan fokus ke teknis. Kemudian selanjutnya adalah koordinasi ya. Koordinasi ini artinya apa? Koordinasi ini artinya setelah manajemen melakukan delegasi, maka dia harus melakukan koordinasi dengan semua pihak. Dan juga kolaborasi dengan pihak lain yang ada di lingkungan perusahaan. Jadi tahap kreativitas, direction, delegasi, koordinasi, kolaborasi, semua ini harus dilakukan. Dan ini harus dikontrol ya Pak ya. Siapa yang kontrol? Nah, lihat di bawah itu. Kalau kreativitas, leadership yang kontrol. Direction, itu otonomi, berikan kewenangan. Delegation, kontrol oleh atasan. Kemudian koordinasi itu red tape, itu artinya pedoman-pedoman kebijakan-kebijakan. Sedangkan kolaborasi itu SDM Pak, internal growth ya. Jadi SDM itu internal growth. Kalau dalam balance scorecard mungkin Bapak paham ya, yang paling bawah itu kan setelah ada financial perspective, customer perspective, internal perspective, itu paling bawah ada learning and growth. Learning and growth itu urusan SDM. Jadi internal growth itu SDM. Nah, di sini peran SDM itu menjadi penting untuk keperluan kolaborasi ya. Nah, ini kita bicara tentang bagaimana memanage krisis sesuai dengan indikator-indikator yang sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua nih. Nanti pertanyaannya setelah saya selesai aja, ini kayaknya banyak sekali filenya. Kita bicara tahap kedua Pak Bowo, bagaimana corona itu yang sangat mematikan dan apa yang harus diketahui oleh SR. Saya akan baca singkat-singkat aja karena banyak banget kalau saya harus bicara semua. Nah, yang jelas apa sih dari survei Gartner ya? Sebagian besar organisasi mendorong mengharuskan pegawai untuk bekerja dari rumah, work from home. Nah, orang SR harus paham nih bagaimana kemarin Pak siapa ya? Pak Sandi dan Pak Peter ya. Pak Peter bicara tentang work from home itu perlu protokol. Saya kira benar itu Pak Peter. Jadi protokol itu panduan, karena bekerja dari rumah dengan bekerja di kantor itu beda. Karena di rumah itu ada makanan, ada anak, ada istri, ada suami gitu kan, ada TV, ya kan? Ada tetangga, dan kalau kita nggak manage bisa buyar semua itu. Maka work from home itu pun perlu panduan, perlu protokol. Kemudian perjalanan dinas dibatalkan, ya. Kemudian keseimbangan kebutuhan dari segi keuangan, cuti itu juga harus di-manage. Ini orang SR ini benar-benar harus bisa memanage keuangan pegawai, gaji jangan sampai anjlok. Ini sekarang mau THR jangan sampai anjlok. Cuti juga harus di-manage. Mungkin cuti bisa dilakukan untuk beberapa saja, tapi kalau sangat penting mungkin tenaga inti tidak perlu cuti gitu ya. Kemudian hampir setengah dari pengusaha mewajibkan karyawan untuk menggunakan cuti sakit baru cuti liburan. Saat ini mungkin kita nggak bisa juga mudik ya Pak ya. Kalau kita bicara mudik, liburan nggak boleh, mudik nggak boleh. Jadi mungkin cuti sakit aja yang bisa kita lakukan. Oke, selanjutnya Pak, 20% organisasi meningkatkan turnover. Ya. Jadi karena apa? Turnover itu bisa karena adanya orang sakit ya. Kemudian 18 organisasi itu turnover untuk orang tua yang merawat anak-anak. 17 organisasi melaporkan bahwa pemotongan biaya utama. Apa biaya utama? Biaya yang tidak relevan tentunya ya. Perjalanan dinas, biaya fotokopi, ya itu biaya-biaya yang nggak perlu itu dekat ya. 50% organisasi membekukan perekrutan. Nah, ini Pak, kita orang SR Pak. Saya kira saat ini aneh sekali kalau ada perusahaan yang rekrut pegawai baru ya, kecuali mungkin ada pegawai inti yang sangat dibutuhkan atau konsultan yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah krisis, bisa saja direkrut. Tapi untuk pegawai-pegawai yang sifatnya umum-umum nggak ada lagi ceritanya Pak. Dan ini 50% ditiadakan. Kemudian mengurangi pekerjaan outsourcing. Ini otomatis mau nggak mau Pak ya. 20% organisasi menghentikan, membatasi pengeluaran konsultan ya. 10% mengurangi jam kerja. Nah tapi agak aneh Pak. Saya punya menantu ya. Dia bekerja di perusahaan konstruksi ya. Dia work from home. Saya tanya, Mas gimana Mas? Kamu enak kan nih dengan work from home? Wow, payah nih Pak katanya. Kenapa? Jam kerja kalau di kantor 8 jam Pak. Sekarang bisa 12 jam, bisa 14 jam. Loh kenapa? Digenjot Pak sama bos. Waduh, saya bilang, saya hibur aja. Kamu berarti kamu dipercaya sama bos ya. Tapi hati-hati Mas, jangan sampai sakit aja gitu. Oke, 6% organisasi minta karyawannya mengambil cuti untuk tidak dibayar. Nah ini terjadi ya. Jadi boleh cuti tapi nggak dibayar. Oke, selanjutnya Pak Bowo.
Ya, silakan Pak. 53% pemimpin menganggap telecommuting sebagai langkah pertama. Nah, apa artinya? Kita harus membiasakan diri dengan WA, dengan email ya. Kita harus melakukan hal-hal yang memang sudah umum, tapi sekarang sangat-sangat diumumkan sekali, sehingga yang namanya WA itu dengan bos jadi hal yang tadinya mungkin kita segan, sekarang nggak bisa lagi Pak. Kita harus lakukan WA. Kalau perlu bangun tidur atau mau tidur kita WA dulu sama bos gitu ya, karena sudah harus sekarang ini. Kemudian studi oleh Conferry ya, 90% organisasi percaya bahwa COVID berdampak negatif mempengaruhi pendapatan. Saya kira ini sudah pasti ya. Kemudian 51% pasar bisa pulih dalam 6 bulan. Nah, ini saya nggak tahu nih. Apakah yang di tempat Bapak itu bisa jadi demikian nggak? Sekarang mungkin kita anjlok nih pemasaran. Tapi tentunya harus ada manajemen perubahan, Pak. Nggak mungkin gitu aja tiba-tiba kayak main sulap, udah anjlok tiba-tiba naik sendiri. Nggak mungkin. Terus perlu change management. Nah, di sini perlu ada suatu project tim ya. Harus ada tim yang ditugaskan untuk membuat manajemen project bagaimana supaya yang namanya recovery dari segi pemasaran itu harus terjadi, dan ini kalau nggak dilakukan ya buyar gitu ya. Kemudian yang di bawahnya empati ya. Empati ini penting ya. Artinya apa? Pegawai itu kan sedang mengalami kesulitan. Bahkan pemimpin juga mengalami kesulitan. Pegawai harus ngerti pimpinan sedang sulit, jangan terlalu banyak nuntut. Pemimpin tahu pegawai banyak masalah, jangan terlalu banyak nuntut. Nah, jadi saling tenggang rasa gitu ya. Karena ini penting, dan ini dari segi internasional demikian. Saya kira juga begitu. Oke Pak Bowo, sekarang saya bicara tentang, ini bagian ketiga, ini salah Pak. Ini mestinya bagian 3, bukan bagian kedua. Dampak corona terhadap SA dan pekerjaan normal baru. Oke, halaman selanjutnya. VUCA, what is VUCA? Volatile, Uncertainty, Complex, Ambiguous. Nah, ini suatu hal yang sudah sering kita dengar, dan ini sekarang terjadi hal yang mudah berubah. Situasi sekarang Pak, kita nggak tahu, sekarang kita mungkin masih bisa enjoy, besok nggak tahu lagi, karena ada ketidakpastian. Kemudian masalah yang kita hadapi sangat kompleks, dan banyak hal yang kita tidak tahu apa saja faktor-faktor yang bisa membuat kita itu sukses, itu kita sudah nggak tahu lagi Pak. Tapi yang paling banyak faktor yang membuat kita tidak sukses Pak sekarang Pak. VUCA itu lebih banyak bicara faktor yang membuat kita tidak sukses ya. Jadi katanya kita mengalami COVID, pasar anjlok, kemudian keuangan anjlok, SDM-nya juga anjlok, whatever segala macam anjlok, sehingga banyak tidak sukses. Itu ini yang harus di-manage supaya kita bisa sukses dengan manajemen perubahan tadi yang akan saya lanjutkan. Apa contohnya manajemen perubahan, Pak? Pekerjaan normal baru itu, Pak, dengan change management, kita meningkatkan pelatihan, Pak. Ya. Jadi pelatihan tentu yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, nggak sembarang pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk membuat pasar baru, kita bisnis baru kita buat, tentu pasarnya juga baru, pelatihannya juga dibutuhkan. Investasi baru apa yang dibutuhkan? Tentu harus kita pikirkan, Pak. Nah, tentu di sini kita butuh konsultan yang ahli ya. Jadi kalau kita ngubah bisnis itu kan nggak gampang, Pak. Kita butuh konsultan. Dengan demikian pelatihan itu mungkin dilakukan oleh konsultan. Tapi syukur kalau di dalam ada orang dalam yang punya pengalaman, Pak, bisa melakukan pelatihan akan lebih baik. Selanjutnya, Pak. Nah, kita lihat pelatihan apa sih yang dibutuhkan. Di sini yang paling tinggi, kita lihat yang 20% ke atas. Ya, we provide training to employees on how to successfully work remote. Jadi pelatihan di luar tempat kerja di kantor, di remote, di rumah, ataupun mungkin nggak tahu, mungkin di mobil, atau mungkin dia punya di mes, atau di gunung, nggak tahu lah. Nah, jadi pegawai itu harus diberi pelatihan, dan itu harus sukses. Itu yang paling tinggi. Kemudian yang sekitar 17%, manajernya, Pak. Bagaimana manajer itu juga diberi bekal. Nah, jadi tadi kalau kita mau melakukan investasi perubahan, contohnya untuk marketing, pegawai itu dididik tentang marketing bisnis baru, tapi manajernya juga harus diberikan ilmunya, Pak. Sebab kalau pegawai itu sendiri jalan, tapi manajernya nggak manage, bubar juga, Pak. Oke, next, Pak. Saya sudah jelaskan tentang panduan protokol, saya kira lewatin aja, Pak Bowo. Panduan dari rumah, lewatin aja. Nah, tapi ada tipsnya, Pak. Di sini ada tipsnya tentang bagaimana bekerja di rumah secara efektif, gitu ya. Ada banyak hal. Yang pertama, fokus on well-being. Kesejahteraan itu jangan dilupakan bagi pegawai. Nah, bagi manajer, nah tentu beban kerja itu harus diatur. Jangan sampai pegawai itu
terganggu kesejahteraannya gara-gara tadi contoh menantu saya itu beban kerjanya itu tinggi sehingga kesejahteraannya itu dipikirin nggak tuh bonusnya gimana. Nah kalau misalnya ngasih tambahan beban tentu bonus tolong dong dipikirin juga misalnya begitu. Kemudian video tolong digunakan video ya kalau misalnya bisa conference lebih baik lagi ya. Kemudian physical and virtual workplace jadi harus ada tempat kerja di rumah Pak. Di rumah itu harus ada kamar sendiri ya. Kemudian setiap meeting harus direkam. Kemudian inklusif ya. Jadi setiap pekerjaan itu harus ada remote-nya, harus ada rekamannya dan inklusif. Bisa dilakukan sendiri dan bisa di remote ke teman-teman lain, bisa di-share ke teman-teman lain. Itu untuk pegawai. Nah, untuk manajernya juga demikian, Pak. Komunikasi juga jangan terlalu banyak. Manajer itu hanya ngarahkan kamu begini begitu. Jangan over komunikasi ya, sebab kalau terlalu over komunikasi pegawai tambah bingung. Kemudian menawarkan training juga nih. Ya, tadi sudah saya jelaskan training yang relevan. Kalau marketing ya marketing. Kemudian virtual water cooler Pak. Nah ini kalau di sana di luar negeri itu water cooler itu disiapin Pak ya. Jadi aqua nih disiapin gitu ya. Jangan orang disuruh kerja mati-matian tapi nggak siapin aqua misalnya begitu. Kemudian investasi di alat Pak, teknologi dan juga peralatan. Nah jadi manajer itu kalau pegawai itu bekerja di luar kantor, semua peralatan itu harus oke. Teknologinya harus oke. Ya. Jangan sampai nanti, wah saya nggak punya WA nih, oh saya nggak punya gadget nih, saya nggak punya laptop, wah bubar itu. Jadi ini tugas manajer, gimana caranya diatur. Oke, next Pak. Oke Pak, nah masa depan kerja. Saya bicara singkat aja nih, yang penting kesejahteraan ya. Jadi artinya whatever ya yang kita lakukan, tolong nomor satu itu kesejahteraan pegawai menjadi perhatian utama ya. Jadi di sini contohnya Cecil Shaw ini dari Price Waterhouse dia mengatakan, kami bangun ya kesejahteraan. Kenapa? Yang fisik, emosi, mental, spiritual pegawai itu penting juga, bukan cuma kerja dan kerja. Ya, nggak bisa kita hanya fokus pada kinerja. Karena apa? Pegawai bisa frustrasi kalau kita hanya tekan pada kinerja dan kinerja gitu loh. Nah ini sekarang ada survei dari Future Workforce Pak. Tolong dibuka Pak di gambar 2 Pak. Nah ini ada 10 cara bagaimana kita meningkatkan mengatasi kecemasan ya, karena kan pegawai juga cemas, pimpinan cemas. Itu ada 10 cara Pak untuk mengatasi kecemasan. Saya hanya singkat-singkat cerita karena banyak sekali yang harus saya singgung. Yang pertama apa? Harus ada yang namanya employee resource group, komunitas. Nah, saya kira mungkin di tempat kita tuh ada ya komunitas pegawai yang lagi galau gitu kan, komunitas pegawai yang lagi resah, frustrasi, stres, bikin aja deh. Yang penting ada komunitas untuk share masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Nah, town hall Pak. Jadi more frequent senior leader town hall. Artinya apa? Yang check-in. Pimpinan itu jangan santai. Dia harus punya town hall sendiri. Dia punya kumpulan pimpinan secara jarak jauh. Dia komunikasi lewat daring Pak ya. Nanti hasil daring diskusinya itu disampaikan ke bawah. Tadi kan ada level kreativitas, ada level arahan, ada level delegasi. Nah, ini dari senior leader town check-in ini dia delegasikan ke pegawai, Pak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Orang-orang kesehatan tolong, Pak, dipakai. Bantulah kesehatan pegawai. Jadi jangan hanya pegawai itu dipaksa bekerja, tapi tolong perhatian kesehatannya gimana. Perlu check up nggak COVID? Perlu tes rapid nggak misalnya gitu? Kemarin Surabaya itu kalau nggak dites rapid, apa yang terjadi Pak? Bayangkan satu pabrik itu kalau nggak di rapid test Pak, wah bisa hancur itu pabrik Surabaya dan Sampurna itu bisa hancur-hancuran tuh. Makanya akhirnya dia lakukan rapid test. Nah mungkin juga di pegawai kita kalau perlu rapid test silakan. Kemudian komunikasi ya, yang berkesinambungan dengan program yang diperlukan pegawai IEP ya. Jadi IEP itu pegawai program yang dibutuhkan oleh pegawai apa saja, kesejahteraan, training, masalah gaji, whatever, itu tolong dikomunikasikan. Kemudian water cooler, itu tadi saya sudah jelaskan. Nah ini banyak sekali, nanti bisa dibaca ya. Yang jelas ini tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan fasilitas supaya pegawai nggak stres. Jadi jangan sampai pegawai itu dibiarkan stres, tapi manajemen itu santai, nggak bisa. Jadi apapun yang terjadi, pegawai harus nomor satu. Pegawai harus bekerja. Kalau nggak bekerja, ya gimana kesejahteraannya tuh harus tetap aman. Oke Pak, next Pak.
Nah, di sini saya sudah jelaskan, corona itu bisa menjadi peluang untuk menentukan ulang bisnis. Apa artinya? Kita bisa lakukan yang namanya diversifikasi. Di sini fokusnya di sini revolusi industri keempat, di mana intelijensi buatan, artificial intelligence. Jadi orang-orang yang nggak biasa dengan AI ya, orang SDM sekarang kan sudah harus menggunakan AI ya. Bagaimana kita menggunakan apa namanya tools-tools yang baru, yang modern, yang lama-lama itu mungkin yang bagus-bagus kita ambil, tapi yang baru-baru kita harus masukkan. Apa AI dalam SR? Tentu ada gitu ya. Banyak hal ya yang saya pelajari itu banyak sekali. Nah, kita bisa membuat satu sistem-sistem baru dengan memperbaiki yang lama. Untuk mendorong supaya pimpinan kita waktu bikin bisnis baru itu kita bisa membackup. Intinya itu ya. Nah, di sini the future workplace survey ya. Ketika dia melakukan pertanyaan, bagaimana bisa menentukan bisnis Anda? Gambar 3 menunjukkan berbagai respon. Coba tolong Pak dibuka halaman selanjutnya Pak. Nah, jadi bagaimana langkah-langkah berikut ini bisa memberikan keuntungan pada bisnis Pak. Yang paling penting apa? Rethinking assumption regarding current business practice. Praktek bisnis yang sekarang mohon diulang, pikirkan ulang. Jangan-jangan ada yang salah. Kita misalnya yang terbiasa dengan bisnis, saya di tambang Pak ya, nggak bisa lagi berpikir tambang itu harus menjadi, sekarang yang kita harus pikirkan adalah lahan ya Pak ya. Kalau tambang itu nggak ada lahan, nggak ada tambang. Tapi dengan situasi sekarang, mungkin bukan lahan lagi yang kita pikirkan Pak. Saya nggak tahu, mungkin pabrik baru yang harus kita pikirkan gitu ya. Jadi jangan fokus lagi ke tambang, ke lahan. Tapi coba ada nggak misalnya pabrik baru yang kita bikin dengan joint venture, dengan siapa. Nah ini harus lakukan Pak, rethinking Pak. Ini yang pertama yang paling penting. Yang kedua apa? Cross training. Lakukanlah training yang bersilang. Jadi orang SR itu jangan cuma SR. Harus belajar finance, harus belajar marketing. Demikian juga orang marketing belajar SR, belajar finance, dan sebagainya. Ini yang nomor 2 paling penting. Nomor 3 apa? Learning opportunity. Nah, ada pelatihan-pelatihan baru ya yang mungkin dibutuhkan. Jadi 3 hal ini yang sangat penting untuk membangun bisnis baru kalau memang itu ada. Kalau nggak ada ya saya nggak tahu. Ini saya hanya bicara kalau ada bisnis baru, new kind of business membutuhkan new kind of working style. Nah inilah yang diperhatikan. Pertama, rethinking assumption. Kedua, cross training. Yang ketiga itu learning opportunity. Jadi untuk pegawai-pegawai potensial, tolong dibangun kompetensinya. Yang tidak kompeten, ya jangan di PHK gitu aja. Tapi tolong kalau masih bisa dibangun. Kalau nggak bisa ya sudah. Tamatin aja riwayatnya. Oke Pak, selanjutnya Pak. Oke, saya kira mungkin saya lewatin aja satu lagi Pak. Supaya loncat, supaya cepat. Nah, CEO. Sekarang CEO ini 2019 ya. Pada Agustus ya, round table ya. Menarik banget ini. Jadi sebelum kejadian COVID itu, 181 CEO itu sudah berani berpikir soal orang, Pak. Di sini orang itu bisa orang dalam artian komunitas, mitra kerja, sampai pegawai menjadi penting. Tapi menurut saya ini terlambat banget ya. Kenapa baru sekarang mikirinnya? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Oke. Tapi yang penting better late than never. Sekarang CEO itu sudah mikirin orang, SDM. Oke. Kita sebagai orang SR, ya kita harus dorong juga Pak. Jangan sampai hilang lagi ini komitmen mereka. Nah ini contohnya Microsoft ya. Dia membayar pegawai pekerja per jam untuk mendukung pekerjaan. Kemudian Starbucks memperluas manfaat kesehatan untuk mental ya, mental health. Jadi ini menjadi penting untuk situasi saat ini. Jadi pengertian pegawai itu bukan cuma gajinya diperhatikan, tapi supaya jangan stres gimana caranya kesehatannya ikut dibantu. Kalau perlu konsultan, ada psikolog ya, mungkin Bu Retno nanti bisa cerita karena Bu Retno ini kan psikolog, bisa tahu ya bagaimana membangun pegawai supaya nggak stres gitu. Nah kemudian bagaimana membayar pekerja per jam, ini juga harus diatur. Next Pak. Kemudian perekrutan berbasis keterampilan dari normal ke normal baru ke normal lagi. Jadi ini artinya apa? Kita akan melakukan perubahan Pak dalam sistem rekrutmen. Rekrutmen itu tidak bisa lagi kita hanya melihat apa kompetensi yang saat ini dibutuhkan, tapi apa kompetensi yang di masa depan, mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi
dibutuhkan. Artinya apa? SR harus melakukan analisis bisnis, Pak. Biasakanlah SR itu mempelajari strategic plan ya, jadi rencana bisnis perusahaan. Walaupun saat ini rencana bisnis itu kan berubah gara-gara COVID, tapi tolong pelajari, mungkin ada yang masih relevan, tolong cari apa yang bisa digarap. Misalnya 5 tahun lagi kita mau keuntungan sekian, mungkin bisnisnya berubah, berarti ada kompetensi baru gitu kan. Nah, pelatihan baru apa yang harus kita buat? Nah, orang SR tuh berpikirnya harus ke sana gitu ya. Jadi jangan berpikir masa lalu lagi. Itu Pak saya kira Pak. Next Pak. Nah, belajar ini juga berubah secara radikal. Saya kira ini sama, nggak perlu saya uraikan. Bagian yang selanjutnya Pak, peran SR Pak. Next Pak. Loncatan aja Pak. Nah, peran SR Pak. Bagaimana supaya bisnis bisa bertumbuh ya? Apa yang harus dilakukan oleh orang SR? Pemerintah sudah dengan pengusaha sudah berusaha untuk bagaimana bisnis bisa tetap jalan. Nah sekarang orang-orang SR juga harus bisa melakukan hal itu ya. Jadi bagaimana SR itu harus tetap bisa menjalankan bisnis. Next Pak. Saya loncat ya. Nah, mengelola wabah penting tapi pegawai jauh lebih penting. Next Pak, saya kira sudah saya sampaikan. Next Pak, empati sudah saya sampaikan tadi Pak, penting Pak. Kemudian kecemasan sudah saya sampaikan tadi menjadi penting. Next Pak. Budaya. Nah ini balik Pak. Budaya empati ya. Jadi dalam situasi saat ini di mana pimpinan stres, pegawai stres, orang SR itu punya pengaruh yang besar dalam membangun budaya. Bagaimana caranya? Change management Pak. Budaya baru itu nggak bisa nilai-nilai lama kita pakai kecuali yang masih relevan. Misalnya integritas itu pasti, customer service itu masih pasti. Mungkin ada nilai-nilai baru. Misalnya kepercayaan diri kita harus bangun. Kemudian kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, itu sudah umum. Tapi budaya empati itu apa sih Pak? Orang kita kan biasa dengan gotong royong Pak. Artinya ada tepol siro, ada tenggang rasa. Nah ini harus di-manage Pak. Bagaimana memanage budaya tenggang rasa ini? Tentu tidak mudah. Kita harus punya sarana ya. Misalnya dengan WA, tadi ada kelompok Pak, ada grup WA, kemudian ada lagi teknologi dibantu, dia pegawai perlu gadget dibantu, perlu apa saja yang dibutuhkan supaya budaya itu bisa dibangun Pak. Jadi budaya empati itu jangan diartikan sempit gitu ya, cuma gotong royong, tapi budaya perhatian. Kita tidak hanya sekedar perhatian terhadap pekerjaan, kita juga harus perhatian kepada pegawai sesama kita harus lebih peduli kepada bawahan, dan kita juga harus lebih peduli pada atasan Pak. Jangan lupa, atasan kita kan juga sedang dalam keadaan stres. Nah, jadi empati itu ya juga kita harus bangun. Nah, budaya inilah harus di-manage oleh orang SR. Next, Pak. Perawatan diri, Pak. Ini artinya sudah saya sampaikan, take care, we care. Nah, jadi budaya empati itu budaya take care, budaya peduli, kita peduli dan orang lain juga peduli. Next, Pak. Nah, next, Pak ya. Ini hanya pesan aja. Orang-orang SR tuh walaupun budaya peduli itu penting, tapi jangan terlalu sok terlibat dengan semua urusan orang, Pak. Misalnya ada orang berantem dengan istrinya, kita mau ikutan, nggak usah, Pak, nggak perlu itu. Ada orang berantem dengan tetangga, kita ikutan, nggak perlu, Pak. Nah, jadi jangan terlalu mencampuri urusan-urusan yang tidak perlu. Oke. Kemudian bagaimana menangani karyawan yang beracun tapi berbakat? Nah, ini aneh, Pak ya. Ada kalanya pegawai itu hebat, Pak ya. Tapi dia suka ngeracuni orang, Pak. Suka bikin huru-hara, trouble maker. Nah, di sini kita ada kiat. Pertama, atur pertemuan. Bahas masalah kerjaan sama orang kayak gini, Pak. Kedua, fokus pada situasi dan perilaku. Jadi, jangan bicara soal hal-hal yang tidak ada hubungan dengan kerjaan. Yang ketiga, jangan takut untuk tidak ada miskomunikasi. Mungkin aja sama dia tuh tidak perlu bisa terjadi miskomunikasi. Tapi kita jangan takut, Pak. Karena mungkin saja terjadi karena orang-orang yang merasa hebat, kadang-kadang dia suka semau-maunya, komunikasi itu jadi suka terhambat. Kita jangan takut, Pak. Itu biasa pada orang-orang seperti itu. Kemudian yang terakhir, tidak mudah menuduh dan memasuki percakapan yang sulit. Oke, Pak ya. Kemudian yang selanjutnya, Pak, memberikan arahan, kepercayaan diri. Nah, ini saya kira tugas leader ya. Leader SR itu harus bisa membangun kepercayaan diri pada pegawai. Kemudian mungkin yang selanjutnya kita peer to peer, pedoman tim Pak, yang paling belakang Pak.
Saya kira itu aja Pak. Mungkin selesai. Slide saya nggak perlu semua dibahas karena sebagian besar sudah saya singgung. Karena waktunya juga sudah lebih kurang 1 jam. Saya mohon maaf nih waktunya banyak sekali. Kalau ada hal-hal yang perlu dibahas, monggo Pak, silakan Pak. Oke, Pak Hendra, ini saya ada catat kurang lebih ada 2 pertanyaan ya. Iya. Dari Pak Armanto itu, Ya. apakah collaboration stage itu merupakan terakhir setelah creation stage atau berjalan secara paralel? Bisa diulang Pak, kurang jelas Pak pertanyaan tadi. Yang collaboration stage itu itu setelah creative stage atau berjalan secara paralel? Oh, sebenarnya itu kan teori Pak ya. Kalau teorinya itu seperti itu Pak, tapi dalam prakteknya itu fleksibel Pak. Jadi kita jangan kaku. Karena kolaborasi itu bisa aja di tahap awal juga penting Pak. Untuk membuat satu kreativitas kan kita juga perlu, misalnya kita mau bikin bisnis baru, kalau kita nggak punya teman juga nggak bisa diajak ngomong, ya kita ngarang-ngarang. Padahal untuk bikin baru kita perlu teman. Bisa aja di tahap awal Pak. Jadi fleksibel, jadi tidak kaku. Itu hanya teori Pak ya. Jadi teori itu seperti itu, tapi dalam prakteknya tidak harus kaku seperti itu Pak. Itu Pak ya. Yang kedua Pak. Mungkin Pak, cukup jelas ya. Terus pertanyaan kedua dari Jora, ya Bu Jora. Itu tadi katanya Pak Hendra ada sempat singgung masalah perubahan visi di Antam, ya. Ya. Terus bagaimana cara perusahaan pada akhirnya bisa merubah manusianya, ada people-nya berdasarkan perubahan yang ada? Wah, itu ini perlu satu training yang sifatnya mungkin perlu bikin forum lagi Pak, ya, perlu Zoom lagi nih ya. Jadi change management ini suatu hal yang sangat kompleks ya. Jadi kita bisa melakukan change itu tentu lewat visi dulu berubah. Kita setelah visi leader Pak ya, Ibu tadi ya, Ibu ya. Setelah visi leader itu disosialisasikan. Ya, visi itu kan bla 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 bla. Apa definisi operasionalnya? Ya, itu dirumuskan oleh satu tim. Kemudian yang kedua disosialisasikan oleh tim direksi langsung Pak. Jadi di Antam itu direksi melakukan yang namanya teleconference. Nah, setelah itu apa? Training. Bagaimana merubah perilaku menyesuaikan diri dengan visi. Disinilah dibutuhkan training change management Pak. Jadi di level GM dibuat trainingnya, manajer sampai supervisor itu dibikin training bagaimana supaya semua perilaku itu matching dengan visi. Nah, selanjutnya itu bagaimana manajemen kinerjanya juga di-manage sesuai dengan visi. Jadi selain visi yang pertama, kemudian ada sosialisasi, ada training, manajemen kinerjanya juga harus di-manage supaya apa? Supaya selaras gitu ya. Nah, baru nanti training-training yang sifatnya lebih fungsional. Tapi ini sebenarnya kompleks ya, saya hanya sampaikan yang ringkasnya seperti itu Bu. Ya, jadi mungkin next time Pak, saya nggak tahu cari waktu lagi Pak, change management ini satu hal yang nggak bisa saya jelaskan secara ringkas gitu Pak. Panjang, ya. Tapi ringkas. Mungkin ada sesi khusus untuk change management ya. Mungkin Pak Hendra masih kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan. Nah, kalau gitu mungkin kita buka aja. Jadi bagi yang mau bertanya, unmute aja. Langsung bisa bertanya ke Pak Hendra. Silakan. Oke. Pak Indra. Ya. Saya Pak Indra. Ya, dari mana Pak? Saya Bambang. Pak Esa. Ini kawan lama. Gimana Pak Esa? Apa kabar? Sehat ya? Baik, sehat. Bebas COVID. Gimana Pak Esa? Ya, tadi sedikit disinggung sama Pak Hendra. Ya. Soal efektivitas waktu kerja di rumah ya. Ya. Dibandingkan dengan kalau kita kerja di kantor. Nah, katakan misalnya kalau di kantor 8 jam. 8 jam efektif lah. Kita sebut gitu. Nah, di rumah itu bisa jadi 24 jam seperti contohnya menantunya Pak Hendra. Iya, 14 jam Pak. 14 jam, oke, 14 jam atau mungkin juga sampai 24 jam, tetapi efektivitasnya kan barangkali cuma 7 jam atau 5 jam. Ya, karena betul. Di rumah kan banyak gangguan-gangguannya, tadi Pak katakan gitu loh. Iya, terima kasih Pak. Jadi dalam hal ini nangkep, itu harus jeli. Oke. Jadi kita ini kan sebagai HR itu kan kaki kita kan ada di board of director, satu lagi ada karyawan kan, gitu lah. Jadi jangan hanya apa namanya ya istilahnya dalam tanda petik membela
kepentingan karyawan, tetapi juga Ya. kita harus tahu Betul. kondisi Nah. perusahaan yang dalam hal ini Oke. adalah direksi kita. Oke. Jadi kita juga harus bisa berhitung tadi itu efektivitas kerja dibandingkan dengan kalau misalnya kita Oke, kerja Pak. di Nangkep, kantor. Pak. Saya kira itu. Saya langsung tanggapi Pak Hekstra ya. Jadi begini, yang penting tuh gini ya, kerjaan itu seberapa besar pun itu perlu di-manage dengan waktu kan. Artinya apa? KPI itu kan harus dibuat. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai orang SR tidak mendorong pimpinan untuk membuat pedoman bagaimana mengelola kinerja dengan KPI yang jelas, plus waktunya, ya seperti tadi, mestinya 8 jam, kalau saya 10 jam masih oke lah, molor. Tapi kalau sampai 14 jam, kalau tiap hari ya bisa tumbang, Pak. Artinya apa? Kita sebagai orang SR perlu membuat protokol tentang panduan bekerja di rumah dengan memperhatikan KPI itu sebagai suatu hal yang sangat penting di-concern oleh setiap pimpinan. Jadi manajemen kinerja ini juga harus di-manage oleh SR, Pak. Saya kira itu. Jadi tugas SR itu dalam hal ini adalah memanage kinerja dengan membuat pedoman bekerja di rumah dengan adanya KPI. Saya kira itu Pak Hekstra ya. Oke? Oke, Terima kasih, Pak Hekstra. terima kasih. Silakan. Ada lagi mungkin yang lain, Pak? Halo? Silakan. Halo. Ya. Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Ya, silakan, silakan. Sore Pak Hendra. Ya. Saya Arman dari Majalah Tempo. Ya. Tadi beberapa kali disinggung tentang protokol. Mungkin bisa dijelaskan aspek-aspek apa saja yang mungkin yang bisa atau harus ada dalam protokol from home ini. Sorry Pak, kurang jelas. Dalam apa Pak? Halo? Contoh-contoh protokol dalam work from home. Aspek-aspek apa saja yang harus ada di dalam? Yang jelas, seperti kita membuat KPI itu kan ada pedomannya Pak, SMART Pak ya. Jadi itu nomor 1 Pak. Jadi pertama, bagaimana di dalam protokol bekerja di rumah itu KPI itu harus ada Pak. Ya toh, KPI harus jelas. Sebab kalau nggak ada KPI, bagaimana kita mengelola kinerja, bagaimana atasan mengontrol bawahan, bagaimana pegawai mengontrol pekerjaannya, nggak mungkin Pak. Jadi KPI harus ada. Yang kedua, tentu tools-nya apa yang dipakai Pak? Apakah itu cukup dengan WA atau dengan email atau dengan apalagi yang bisa dipakai Pak? Tools-nya ini penting banget Pak, karena kalau WA mungkin nggak bisa ya. Kerjaan itu kalau disingkat-singkat, kalau sifatnya laporan di WA kan ya bisa aja. Mungkin harus pakai email. Misalnya saya bikin laporan bagaimana saya sebagai orang SR bikin laporan tentang pekerjaan dalam bidang SR. Tentu saya bikin laporan itu dengan Word, kemudian saya kirim lewat email gitu kan. Nah itu jelas. Toolsnya apa? Nah ini yang kedua. Yang ketiga, reward Pak. Jangan lupa Pak. Rewardnya itu kalau kita bekerja di kantor, 100% itu untuk bekerja 8 jam Pak ya. Tapi kalau orang bekerja 8 jam lebih, misalnya 10 jam, kalau untuk pegawai bawahan itu kan ada lembur. Kalau untuk level staff ke atas, itu 10 jam itu mungkin 2 jam, nggak usah dihitung lembur, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai 14 jam Pak, itu kan lebihnya berapa jam itu? 6 jam. Nah, tentu rewardnya harus diperhatikan Pak. Jangan sampai dia dipaksain supaya bisa 14 jam, tapi besoknya tumbang, kemudian nggak diperhatiin insentifnya, bonusnya. Bisa runyam Pak ya. Jadi tetap reward itu diperhatikan. Yang keempat Pak, untuk komunikasi Pak ya, ini kan dibutuhkan juga arahan Pak, direction ya. Directionnya ini siapa yang buat? Tadi kan SR punya KPI. Tentu SR yang bikin. Tools yang nyiapkan SR, reward SR. Direction kan atasan Pak. Atasannya ini tentu juga harus membuat semacam bahan untuk jadi protokol Pak. Misalnya begini, Anda bekerja di rumah, nanti saya akan hubungi Anda tuh tiap pagi jam 9, tolong ya HP jangan mati, misalnya gitu. WA harus aktif, misalnya gitu kan. Itu kan arahan Pak dari pimpinan. Apalagi, misalnya tolong nanti sebelum Anda tidur, kira-kira jam 10 malam, saya ingin diskusi. Minimal 1 jam, sampai jam 11 baru Anda boleh tidur, misalkan begitu. Nah ini kan direction Pak. Kalau misalnya direction ini nggak ada dari atasan, cuma SR aja yang bekerja, saya kira akan sangat sulit Pak. Karena bagaimanapun atasan itu ikut bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Saya kira 4 itu yang penting Pak. Mungkin yang lain-lain bisa nambahkan. Silakan Pak.
Halo? Terima kasih Pak Hendra. Ya, ada lagi yang lain mungkin? Sore, Pak. Ya, sore. Dari mana? Saya Nur Aini, Pak. Mohon share. Jika satu industri itu belum bisa melakukan suatu diversifikasi produk, ya terkait investasi dan lain sebagainya, apalagi di dunia otomotif, seperti di perusahaan kami juga dunia otomotif, Pak. Jadi selain strategi tentang cost efisiensi, apakah ada hal lain misalnya tentang restrukturisasi organisasi, apa yang bisa dilakukan ya Pak? Terima kasih. Wah, kalau begini nih kasus Bu, ini saya harus turun ke lapangan Bu, saya nggak bisa jawab. Karena ini perusahaan Ibu ya, saya nggak tahu persis ya, karena saya nggak tahu yang Ibu hadapi masalahnya seperti apa. Ini harus saya terjun ke lapangan, baru saya bisa jawab Bu, karena kalau nggak saya ngarang. Tapi secara umum gini Bu, kalau Ibu tidak bisa melakukan diversifikasi, cek Bu, sekarang diskusikan dengan teman-teman kerja, termasuk atasan. Kan faktor perubahan itu kan bisa dari atas, bisa dari bawah. Apa sih yang faktor, kita SWOT aja dulu Bu. Kita SWOT bisnis, bisa SWOT bisnis, kemudian SWOT SR. Coba di SWOT secara bisnis. Faktor apa yang paling dominan bisa membuat kita berubah? Apakah ada strengthness, bla bla bla, yang kemudian kita bandingkan dengan weakness-nya, bla bla bla, kemudian dari situ kita bisa bikin strategi. Oh, kalau misalnya strength kita begini, weakness kita begini, maka strateginya bla bla bla. Kemudian opportunity-nya bla bla bla, kemudian trade-nya bla bla bla, kita bikin strategi bla bla. Jadi tolong di SWOT dulu Bu. Saya agak susah kalau menjawab tanpa ada SWOT gitu Bu ya. Tapi bayangan saya gini Bu ya. Coba buat sesuatu bisnis baru yang sekarang lagi booming Bu, yang mungkin nggak Bu ya. Kalau BMW kan bisa dia ke APD. Ibu mungkin nggak ke APD misalnya gitu loh. Tentu membutuhkan tools ya, membutuhkan alat. Nah, tentu ini harus ada investasi tidak besar lah, yang kecil-kecilan, misalnya bikin masker gitu kan. APD yang saya lihat kemarin, yang bikin kayak baju itu kayaknya nggak besar Bu, investasinya Bu. Nah, bisa nggak alat-alat dari yang untuk otomotif itu dimodifikasi, bikin APD atau bikin masker gitu loh Bu ya. Jadi, selesai paling nggak dalam 5-6 bulan Bu ya. Saya kira itu Bu yang saya bisa jawab. Sebab kalau saya harus jawab yang detail, saya harus turun ke lapangan Bu. Saya harus diskusi dengan pimpinan, saya harus lihat bagaimana market Ibu seperti apa, bagaimana performa Ibu dalam 5 tahun, bagaimana juga hambatan peluang yang selama ini, bla bla bla. Saya nggak ngerti Bu, saya harus terjun ke lapangan. Tapi bayangan saya begitu Bu. Jadi diversifikasi itu yang paling mungkin, yang paling mudah, dan yang pasarnya ada. Itu aja Bu. Yang sekarang ini kesehatan Bu ya. Itu aja Bu yang saya bisa bantu Bu. Halo? Gimana Bu? Oke, Pak Hendra, makasih ya. Kalau saya dia ini waktu yang memisahkan kita. Oke. Jadi karena saya presentasi ini luar biasa ya. Jadi makanya banyak pertanyaan. Secara garis besar bisa saya katakan ini Pak Hendra ini cukup komprehensif ya. Selain dari ilmu sosial cukup komprehensif. Jadi kalau mau dipecah-pecah itu bisa banyak sesi. Ya, jadi betul, cukup luar biasa. Kalau saya lihat itu ilmu Elsa bisa dari situ kita lihat ya. Tapi secara garis besar bisa saya rangkum yang simple aja. Jadi istilahnya perusahaan tetap kita harus memperhatikan karyawan ya. Sebisa mungkin kita memperhatikan. Tapi kalau pada saat udah genting, dimohon karyawan juga jangan terlalu menuntut ya. Nah, filosofi mungkin saya bisa kasih satu filosofi ya. Kalau karyawan sampai bangkrut itu bisa 1000 orang kena akibat karena ada 100 karyawan. Tapi kalau misalnya dari perusahaan bisa mempertahankan dari 100 orang mempertahankan 50 orang, jadi 50 orang bisa cari kerja, bisa selamat untuk perusahaan itu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan bisa bertahan, itu akan menyelamatkan orang lebih banyak. Dan kalau misalnya karyawan yang terpaksa harus di PHK, itu dia akan bisa cari kerja baru. Ya, 500 katakan 500 karyawan di PHK, itu akan ada 1000 perusahaan yang siap menampung. Mungkin kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Bagus sekali Pak masukannya Pak. Untuk ke depan Pak kita diskusi lagi nanti Pak. Oke Pak. Iya, nanti kita setting lagi. Oke. Saya lihat jadi kita buat ada. Saya merasa sebelum ditutup Pak ya, change management kalau bisa Pak dicari waktunya Pak. Mungkin habis Lebaran Pak kita buat lagi Pak. Boleh. Nanti kita bahas lagi sama tim kecil kita ya. Change management ya.
Oke, Karena itu boleh Pak. bidang yang saya tekuni bertahun-tahun di Antam, Pak. Ya. Insya Allah Boleh, saya boleh. akan bisa membantu lah kalau itu change management, Pak. Oke. Ya, karena saya lihat teman-teman kita pada tertarik banget dengan change management di Oke, Antam. Karena dengan pengalaman Ya. Bapak sebagai Oke. advisor di Ya. Antam. Ya. Tolong waktunya Oke, setelah makasih, Pak. Lebaran Pak dicari waktunya, Pak ya. Boleh Pak. Nanti kita ngatur Pak. Ya. Oke, terima Oke, kasih. makasih banyak Pak. Makasih, sama-sama. Mungkin aja atau mungkin ada sepatah kata dari Pak Hendra. Saya kira begini ya, saya tadi memang terus terang agak nggak enak juga karena terlalu banyak bahan presentasi ini kan misalnya 1 hari Pak, tapi saya paksain 1 jam ya. Oke lah, tapi yang penting mudah-mudahan bisa ditangkap. Saya berharap begini, dalam situasi krisis seperti ini ya, seperti kata Pak Miki tadi, kita perhatian pada orang, jangan lupa. Orang tuh yang paling penting diri kita sendiri. Kita ini kan perlu makan, kita kan perlu sehat, kita perlu rileks gitu. Perhatikan diri kita, karena itu kesejahteraan diri. Kalau kita nggak bisa perhatikan diri kita nggak bisa perhatikan keluarga, nggak bisa perhatikan orang tua, nggak bisa perhatikan siapa-siapa. Jadi saya kira sekarang kita fokus ke diri kita sendiri untuk tadi membangun budaya empati, baru setelah itu kita perhatian ke next ke orang luar gitu ya, orang yang terdekat yang kita sayangi. Nah barulah kita bangun nanti namanya empati, karena ini sekarang harusnya empati yang kita tingkatkan supaya stres itu bisa hilang. Itu aja pesan saya Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih untuk Bapak-Bapak, Ibu-Bu. Ini saya udah create 1 form feedback ya, tolong diisi. Jadi ini tujuannya untuk kita meningkatkan mutu pembicara kita dan termasuk kita akan mencari topik yang akan sesuai dengan member-member kita yang butuh. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Bowo ada mau sampaikan sesuatu? Silakan Pak Bo. Terima kasih Pak Miki. Ini ada kami atas nama WA Group dari HR Wiki memberikan Certificate of Recognition ya, penghargaan kepada Bapak Hendra Kusnoto atas beliau memberikan prestasi pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Bo. Terima kasih. Wah senang banget saya dapat beginian Pak. Oke, terima kasih semuanya. Benar yang Kita akan disampaikan ketemu. ini apa sebenarnya materinya bisa dipecah jadi beberapa sesi ya Pak Miki. Iya betul Pak. Iya. Komprehensif sebenarnya ya. Menarik sekali, menarik sekali. Ya, padat dan berisi. Jadi makanya dengan 1 jam, 1,5 jam saya rasa nggak bisa kupas secara tuntas. Ya, Jadi bagusnya Ya, kita pecah beberapa. Ya seperti kata Pak Hendra, nanti mungkin kita ada sesi berikutnya tentang change management. Oke, setelah Lebaran Pak ya. Ya. Oke, kalau demikian saya tutup sesi ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian ya. Terima kasih Pak Miki, Pak Bowo dan rekan-rekan semua. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Bu Reno, salam buat rekan-rekan semua Bu. Kangen saya Bu, kapan-kapan kita ngobrol lagi Bu. Ya.